Selamat berjumpa kembali pemirsa dan pencinta podcast Ngopi Mama, ngobrol pengetahuan iman, Santa Maria Immaculata Mataram. Kali ini di hadapan Anda dan di hadapan saya telah hadir seorang figur yang sudah tidak asing lagi bagi kita dan dunia. Romo Siap. Eko Wahyu, selamat datang Romo, selamat berjumpa kembali, senang bisa berjumpa dengan Romo. Terima kasih, Kalau Pak Eman. seandainya dilihat dari segi namanya Romo ya, Eko Wahyu, Eko itu kan kehidupan ya. Wahyu itu penjelmaan. Jadi Eko Wahyu itu penjelmaan kehidupan. Dan memang kalau saya melihat itulah yang telah Romo jelmakan dalam kapasitas dan keberadaan sebagai seorang imam dari kongregasi OSC, Ordo Salib Suci. Ordo Salib Suci. Atau orang suci? Orang suka Oke, Romo Eko, terima kasih pada tempat pertama. Terima kasih kembali. Saya selaku Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, juga Dekan-Dekanat NTB, mencakup Pulau Lombok dan Sumbawa. Pada tempat utama dan pertama mengaturkan limpah terima kasih di depan publik karena Romo telah berada bersama kami kurang lebih 3 hari ya. Datang hari Kamis, lalu buat rekoleksi bersama keluarga, baik yang dari Mataram, dari Ampenan, juga dari Sumbawa. Dan tadi berakhir dengan KRK, Kebangunan Rohani Katolik. Dan adorasi. Jadi lengkaplah proses penyucian. Bukan hanya membangun rohani, tapi juga menyucikan. Proses penyembuhan. Penyembuhan ya. Ya, penyembuhan rohani. Berarti ada penyakitnya rohaninya, mau ya. Sembuhkan. Dan batinnya. Dan Romo Eko itu dokter spesialis untuk selain menyembuhkan, mendeteksi penyakit-penyakit rohani yang ada. Oke Romo, selalu sih kata orang dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak disayang. Tentu sudah banyak publik mengetahui siapa itu Romo Eko Wahyu, setidak-tidaknya dari layar kaca gitu ya. Iya. Tapi kali ini kami ingin mengetahui Romo Eko itu di balik layar kaca. Dalam arti dalam kenyataan yang sebenarnya, karena saya sendiri juga selama ini penasaran. Seperti yang pernah saya ceritakan, Romo Boda sendiri selaku moderator kelompok doa PDKK juga awalnya berpikir Romo Eko itu orangnya kecil, pendek, karena sering lihat di YouTube kan, di medsos. Tapi begitu dia pergi jemput Romo dan melihat ternyata Romo lebih besar dan lebih tinggi dari Boboda, lalu dia kaget. Saya sendiri sih untuk bersentuhan langsung dengan Romo waktu kita ketemu di meja makan. Tapi sebelumnya saya sudah melihat sepintas waktu Romo jadi dirgen misa bersama Paus di GBK. Betul. Dan itulah yang membuat saya semakin lebih dekat mengenal Romo Eko. Dan kali ini kita mendapat kesempatan untuk lebih dekat lagi. Kalau dalam bahasa dunia orang muda itu unboxing ya. Kalau ada produk baru perlu unboxing. Harus dibuka ya. Tapi Romo Eko ini bukan untuk kita unboxing. Yang perlu itu adalah bertolak ke tempat yang lebih dalam. Gitu ya. Kenal lebih dalam, karena semakin dikenal pasti disayang. Tapi walaupun belum dikenal dengan baik, Romo Eko juga sudah disayangi oleh banyak orang. Setidak-tidaknya itu yang sudah kita lihat dan kita temukan dari setiap kali kemanapun Romo Eko dipanggil, memberikan pencerahan, motivasi, dan juga penyucian bagi keluarga. Saya ke dimana-mana pergi selalu dikejar-kejar kayak pencuri. Pencuri suci, pencuri untuk menyucikan. Oke Romo, mungkin pada tahap yang pertama kami meminta untuk Romo memperkenalkan diri dulu. Kenapa sih? Artinya kami penasaran. Manusia, maaf ini dalam tanda kutip, manusia yang bagi kami super dalam hal bagaimana mendampingi keluarga, memotivasi keluarga, dan juga tampil untuk memberikan kesembuhan dalam banyak penyembuhan luka batin. Itu produk mana sih sebenarnya? Istilahnya made in asli Indonesia atau made in dari luar negeri? Oke Romo, silakan. Terima kasih Romo Eman. Terima kasih saudara-saudariku. Saya Romo Eko, Ordo Salib Suci. Saya sendiri dibesarkan dari keluarga Katolik. Saya lahir di Bandung, walaupun ayah saya sebelumnya adalah seorang Muslim. Jadi dari keluarga ayah memang yang Katolik hanya ayah. Hanya saya melihat dalam pribadi ayah, walaupun beliau itu menjadi seorang Katolik setelah kurang lebih lulus SMA lah begitu. Beliau menjadi Katolik, tapi sungguh menjadi seorang Katolik yang militan. Nah itu, artinya beliau tidak hanya menjadi Katolik, tapi menghidupi kekatolikan.
Mungkin itu yang tercerap dalam hidup saya. Mewakyukan hidup Katolik. Betul. Oke. Itu juga yang membuat beliau membentuk anak-anaknya supaya tidak hanya kamu dibaptis, tapi juga kamu harus menghidupi pembaptisan kamu sebagai seorang Katolik. Oke, ini kata yang menarik, menghidupkan pembaptisan. Benar, itu. Jadi disitulah kami sejak kecil diajak, diwajibkan, bahkan diharuskan. Saya ikut legio, saya ikut mesdinar, saya ikut lektor. Pokoknya kalau ada apapun di gereja harus ikut. Padahal saya belum ngerti apa-apa, dan mohon maaf saya pada saat itu banyak terpaksanya. Ya anak kecil kan senangnya main toh ya gitu ya. Tapi kan ayah saya lebih keras daripada Tuhan Allah gitu ya. Beliau mengatur, beliau bersabda, terjadilah padaku apa yang kau kehendaki gitu ya. Hanya saya harus menghargai, saya akhirnya mengatakan ini anugerah. Tuhan membentuk saya. Sehingga akhirnya saya sejak kecil ingin menjadi pastor. Lalu saya memilih Ordo Salib Suci karena saya sejak kecil tinggal di Bandung, melihat imam-imam salib suci. Walaupun saya seminari menengah, saya di seminari menengah Mertoyudan, Magelang. Lalu pada saat probasi pemilihan, saya memilih Ordo Salib Suci. Juga dengan teman saya, mungkin Romo kenal, Monsignor Antonius Subianto Bunyamin. Ketua kami. Beliau adalah rival. Rival itu soulmate. Rival yang punya chemistry gitu. Ya betul. Kalau melihat lalu di punya mic, langsung selalu saling menghantam satu dengan yang lain. Saya bersama-sama juga, beliau kuliah terus. Nah, saya selesai kuliah, bahkan sebelum ditabiskan, saya sudah tugas di rumah retret. Di rumah retret Pratista. Saya tidak terlalu lama, hanya 25 tahun di rumah retret Pratista. 25 itu cuma hanya Perak dong. Sudah sampai usia Perak. Ya, saya tidak pernah dipindahkan. Disitulah saya dibentuk untuk apa? Berkreasi. Karena kan yang datang selalu anak-anak, berbeda, hanya 3 hari, pulang, anak yang baru. Di situ saya harus belajar untuk apa? Membuat Apa namanya itu? Pratista, Pratista. milik Ordo Salib Suci memang. Sampai sekarang masih? Masih, saya sekarang bertugas kembali di sana. Jadi dikembalikan. Waktu saya tanya kepada pimpinan, saya dikembalikan untuk berapa lama ya? Lalu pimpinan berkata, untuk seumur hidup. Kekalahan baju. Dan kebetulan memang di Pratista ada kuburan. Makam untuk para imam OSC. Jadi saya semakin mendekati ke sana. Jadi karena saya bertugas di itu bukan obsesi. Itu apa namanya? Kepasrahan. Nggak bisa apa-apa lagi. Sampai berpasrah seperti belum. belum. Itu setiap sore saja dinyanyikan ya. Jadi pada saat saya memberikan retret, saya harus berpikir bagaimana membuat mereka, anak-anak tertarik. Saya harus selalu cerita kepada mereka. Cerita pengalaman, saya harus banyak cerita-cerita, kisah-kisah, saya baca, saya dengar, saya tonton, saya sajikan kepada mereka. Nah, untungnya memang karena saya sejak kecil dilatih oleh ayah untuk bercerita. Jadi ayah itu selalu kalau kita kumpul, kita tidak punya televisi waktu itu. Jadi karena tidak punya televisi, kita kumpul sambil makan ubi, ketela, lalu kita cerita satu sama lain. Rupanya disitulah terbentuk saya bisa bercerita dengan mata saya, dengan mimik saya, dengan tangan saya, dengan ekspresi saya. Memang dirgen juga kan? Alah. Jadi setiap kata punya lukisan. Akhirnya mendirikan membuat orang takut. Kalau saya nggak buka mulut dikampleng. Jadi pada saat 25 tahun saya mengolah terus, akhirnya terbentuk untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang, katakanlah, mewartakan. Saya selalu berpikir orang datang ke rumah retret walaupun mereka wajib dari sekolah. Saya harus berpikir mereka harus tersentuh entah oleh satu hal apapun, entah dari cerita saya, entah dari pengalaman saya. Mereka harus bisa berkaca, berguru dari pengalaman kita. Lalu saya di pertengahan saya tugas di rumah retret, saya memang sekolah konseling keluarga di Filipina.
Center Family Ministry. Jadi pada saat itulah saya mulai memperdalam tentang hidup berkeluarga. Saya mulai baca-baca literasi, saya mulai banyak mendengarkan khotbah-khotbah tentang yang dari luar, terutama tentang hidup berkeluarga. Saya mencoba merenungkan. Lalu juga saya mulai merangkum dari cerita-cerita, dari sharing-sharing mereka. Lalu saya renungkan, saya lihat perkembangan, kemana sih arah perkawinan sekarang ini? Kemana sih arah perjalanan perkembangan anak-anak ini, gitu kan? Kan namanya hidup perkawinan itu tidak seperti dulu. Dulu tuh aman-aman aja, sedikit godaan gitu ya. Sekarang kan godaannya drama Korea lah, harus operasi plastik lah, harus punya barang-barang bagus Pokoknya lah. kissing gitu Ya, gemilau, pemilau. Semuanya harus terpancar, membuat orang wow, wow. Orang sekarang tuh kan senangnya wah keren lu, edan lu. Tapi gini ya Romo ya, saya senang dengan istilah supaya terpancar mantap gitu Iya ya. itu. Tapi kan memang ini zaman dimana orang selalu bicara tentang shining brightly dan glowing. Ya, Jadi orang betul. harus tampil shining, glowing, dan Betul. caranya dengan operasi plastik dan macam-macam. Tapi kalau saya lihat, Romo Eko itu kan imamatnya sudah berusia 28 tahun ya. Iya, betul. Berarti usia sebenarnya sudah kepala 5 ya. 5. Saya Tapi kelihatannya 55. kok baby face. Oke Romo. Saya jangan babi. Baby face. Romo, dari secuil cerita yang sudah muncul, untuk saya sih ada beberapa poin yang penting untuk digarisbawahi. Pertama, soal memproduksi manusia bertalenta itu ternyata tidak mudah ya. Jadi istilahnya kalau bertolak dari latar belakang keluarga, buah itu tidak jauh dari pohon. Ya. Apa yang dimiliki Setuju. oleh bapak kemudian diwahyukan kepada sang anak, dan mungkin itu juga lah kenapa dulu berani memberi nama Wahyu ya. Eko Wahyu, membuat kehidupan itu terwahyukan dan mewahyukan orang lain itu. Kemudian ini pesan baik juga untuk para keluarga, bahwa tidak mungkin kita punya anak yang bertalenta, berkarakter, yang berbobot lah kalau tidak dibentuk oleh keluarga yang memang kata Romo tadi militan ya. Ada disiplin. Ada disiplin. Jadi kata militan itu cocok dengan tema tahun pastoral kami di Persekutuan Denpasar kali ini. Yang juga oleh panitia dipakai sebagai tema untuk rekoleksi keluarga baru-baru. Jadi bangkit dan bergerak bersama keluarga yang bahagia dan keluarga yang sehat, mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekesi kontekstual. Nah, sebelum kita menuju ke sana untuk meminta sedikit input dan masukan dari Romo tentang bagaimana keluarga menempatkan diri dalam zaman yang seperti sekarang, zaman now lah, yang kontekstual. Terus bagaimana mendampingi anak-anak yang hidup di era seperti sekarang di dalam keluarga. Tapi saya itu mau sedikit cari tahu tentang rivalitas dengan Monsinyur Benyamin, Ketua RI dan Biskup Bandung. Karena begini, Romo, tidak bisa dipungkiri di publik, kita akui bahwa di zaman ini orang-orang bertalenta yang punya public speaking, retorika, dan gaya memotivasi dan inspirasi yang bagus itu dua nama ini, Romo Eko Wahyu dan Monsinyur Benyamin. Siapa yang tidak melihat dan menonton apa yang mereka tampilkan di YouTube, dan selalu punya viewers yang terbanyak. Bahkan orang itu berlomba-lomba membuat kegiatan supaya ada tampak muka Romo Eko dan Monsinyur Benyamin untuk menaikkan rating gitu. Oke, ini seperti dua orang murid ke Emmaus ya. Terima kasih. Nah, ini yang mau kita mencari tahu, kan produk dari alma mater yang sama ya. Iya. Dan kemudian dari rahim yang sama. Rahim berbeda. Rahim berbeda. Iya, ibunya beda. Ibu. Rahim alma mater. Saya jauh. Bandung ya betul. Apa istilahnya talenta seperti ini, apakah memang kalau bahasa kita yang belajar filsafat kan ide innate itu bawaan, atau memang karena dalam proses ongoing formation hal-hal itu dipelajari sehingga kemudian bisa bertalenta seperti itu? Ya, tidak ada orang yang lahir pintar berkhotbah, tidak ada. Tidak ada orang yang lahir pintar bernyanyi. Manusia itu beda dengan binatang. Binatang kan instingtif, langsung bisa jalan dan semuanya. Manusia untuk jalan pun harus berlatih. Latihan jalan. Maka seorang bayi kalau tidak pernah berlatih, dia tidak akan pernah bisa jalan. Ya gitu. Jadi sama. Saya dengan Monsinyur Anton, kami dididik di Seminari Mertoyudan. Di tempat itu ada yang namanya sidang akademi.
di mana kami harus belajar untuk adu argumen, benar berbicara, mempertahankan pendapat. pendapat kita. Lalu juga tidak hanya itu, saya bersyukur karena dalam angkatan kami, tidak hanya di seminari tapi juga masuk novisiat, kami sering sharing. Kami sering saling memberi masukan. Mungkin karena kemauan untuk saling berbicara itulah membuat kami tidak tertutup satu dengan yang lain. Keterbukaan. Ya, benar. Hati dan pikiran. Benar. Maka disitulah membentuk kami semua gitu ya. Memang tidak hanya itu, kita waktu kuliah juga belajar khotbah, bagaimana ya homiletik. Dan saya ingat juga memang Monsinyur Anton juga beberapa saat di seminari, di waktu kuliah juga ikut drama. Saya sendiri memang senang membaca puisi. Saya ikut drama. Mungkin disitulah terolah gaya retorika kita gitu ya. Terlatih lah ya. Istilahnya practice make perfect gitu ya. Benar banget. Benar. Mental instan itu tidak berlaku untuk Gak ada. membangun pribadi yang bertalenta. Iya, gue mau langsung jadi kayak gitu. Nah, effortful, by pain gitu ya. Ini mungkin yang dimaksudkan dengan long life education. Ya benar. Belajar seumur hidup. Betul. Oke Romo, tadi kan Romo lahir dari pembentukan karakter yang dibangun oleh bapaknya yang sangat militan dalam gereja Katolik. Dan persis gaya militansi itulah yang lagi mengalami istilahnya dekadensi itu ya. Bukan hanya mengalami penurunan, tapi juga menjadi sebuah krisis dalam hidup berkeluarga sekarang, terutama untuk mendidik anak-anak yang kemudian juga menjadi mental petangguh atau seperti berkarakter seperti yang kita miliki pada zaman dulu lah. Nah, mungkin Romo punya tips atau pesan untuk orang tua zaman sekarang, bagaimana mereka mendampingi anak-anak mereka supaya punya karakter yang bagus, karena itu juga yang lagi booming sekarang. Bagaimana membangun karakter anak, dan lebih banyak itu mereka harapkan di dunia pendidikan. Padahal sekolah utama kata orang kan di keluarga. Kan? Maka disitulah tempat pertama karakter anak itu dibangun. Terutama kalau kita butuh untuk anak yang militan dalam segi iman, militan dalam segi karakter pribadi. Sehingga menurut Romo, harapan Romo untuk keluarga-keluarga bagaimana mendampingi anak-anak mereka di zaman ini yang dalam tanda kutip kata orang ini sudah generasi stroberi ya. Strawberry generation. Strawberry generation sedap dipandang tapi mudah rapuh. Kira-kira bagaimana? Bonyok mudah hancur ya. Menarik sekali bahwa tadi Romo berkata bagaimana mendidik anak supaya tangguh. Pertanyaannya juga mungkin sebelum ke mendidik anak, pertanyaannya bagaimana perkawinan yang tangguh. Itu yang pohonnya ya. Itu untuk menghasilkan buah. You're right gitu ya. Kalau bonding antara papa mamanya, antara ayah ibunya saja tidak tangguh, akan rapuh cara mendidiknya. Tidak ada konsistensi. Jadi anak diberitahu yang baik tapi tidak melihat yang benar. Diberitahu yang baik tapi tidak melihat yang benar. Yang baik, tapi tidak melakukan kebenaran itu, gitu ya. Jadi ini baik semua, mereka tahu, tapi papa mama aja tidak melakukan kok. Ini menjadi sebuah semacam menjadi sebuah jurang, gitu ya. Maka anak-anak sekarang adalah kekurangan keteladanan. Betul sekali, Romo. Ya, saya pernah baca juga satu kata bijak Tumo yang kata-katanya ini, anak-anak itu cepat melupakan apa yang kamu katakan, tapi sangat ingat apa yang kamu buat. Benar. Dengan eksemplum itu, dengan teladan itu bisa 80% mereka terserap memori mereka. Betul. Itu sangat saya alami waktu saya melihat bagaimana ayah saya minta maaf pada saya. Seru juga. Tapi saya tidak akan ceritakan. Tidak perlu di unboxing. Silakan di keep di box. Jadi pada saat itu saya kagum seorang ayah bisa minta maaf kepada anaknya. Betul. Dan disitulah saya pun belajar untuk minta maaf. Menjadi pribadi pemaaf gitu ya. Tidak hanya pemaaf, tapi juga saya salah, saya minta maaf. Gitu ya. Saya tahu bahwa saya pernah nyakitin, saya pernah melukai. I will say sorry. Karena saya melihat dari ayah. Ayah berkata, kamu harus minta maaf. Loh, ayah dia tidak hanya mengatakan, but ayah memperlihatkan. Jadi, kenapa strawberry
generation itu muncul, salah satunya adalah kekurangan keteladanan yang betul tadi Romo katakan, bahwa mereka tidak bisa melihat yang dipegang itu apa sih, gitu ya. Jadi akhirnya mereka mencari yang dipegang itu budaya populer. 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 Viral. Betul. Budaya yang cepat. Wah, 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 wah. Benar-benar. Tadi istilah Romo glowing. Glowing, Betul, betul. Tapi saya ingin menambah glowing but nothing. glowing but Nothing. nothing. Gitu ya. Tapi nggak ada apa-apanya di dalamnya. Iya. Kosong, kropos. Kosong dari Itu, bunyinya. Atau casing mantap tapi mesin parah. Ya itu persis tadi yang dikatakan bahwa apa namanya, bahwa kayak strawberry bagus banget, disentuh sedikit hancur. Nah, lalu bagaimana kalau pertanyaannya bagaimana untuk mendidik? Yang pertama adalah eratkanlah ikatan perkawinan. Bagaimanapun. Itu nomor 1. Ya. Jangan selalu mengeluh, saya punya penderitaan, saya tidak cocok. Saya merasa menderita, saya selalu merasa tertekan hidup bersama dia. Rasanya kalau itu menjadi refrain dalam hidup perkawinan, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa menemukan berkat. Dengan kalimat seperti itu ya, dengan kalimat seperti itu. Bukan berkat Iya, dari perkawinan. benar. Karena kalimat itu mengunci berkat. Kalimat itu, kata-kata yang jelek itu mengunci orang untuk tidak mendapatkan berkat. Saya selalu menderita kok, saya selalu susah kok, pasangan saya tuh nggak bisa. Ya memang. Gitu ya. Negative thinking. Benar. Dan negative speaking Betul. itu sudah Ya, menutup berkat. betul. Maka disitulah dalam metode penyembuhan, betul, tadi juga Romo Clemens berkata bahwa harus dimulai dari apa? Accepting, penerimaan. Menerima. Bahkan menerima hal-hal yang paling menjijikkan dalam diri pasangan. Karena tidak ada yang sempurna juga ya. Benar. Dan disitulah salib. Kami Ordo Salib Suci mempunyai moto in cruce salus. Dalam salib ada keselamatan. Jadi nggak berhenti di penderitaannya. Kita harus sadar bahwa penderitaan ini membawa keselamatan. Gitu. Jadi kita hanya bisa sampai kepada keselamatan pada saat kita berani membawa salib dalam kehidupan kita. Yang sedang dilakukan dan juga terus digalakan oleh Romo Eko sebagai pribadi dan kongregasi Salib Suci itu kan memikul salib keluarga untuk disucikan. Betul. Salib suci ya, betul. Salib keluarga disucikan. Ya. Jadi penyucian itu melalui apa? Melalui kesetiaan. Jadi itu yang pertama. Eratkan dahulu. Betul. Lewat menerima. Betul. Dan lewat pasti dalam penerimaan itu harus ada pengampunan. Pengampunan. Memang Paulus selalu mengatakan itu. Dan Yesus pun demikian. Penting ya. Ya, betul. Tapi juga bicara pengampunan ini kan itu sebenarnya bukan kekuatan manusia ya. Oh ya, of course. Buah dari roh kan. Betul. Maka kalimatnya Ibu Teresa bagus. Pray and forgive. Pray and forgive. You cannot forgive if you not pray. Baru ora et labora. Pray and forgive. Before you ora et labora. Jadi hanya berdoa yang membuat kita kuat untuk memaafkan. Nah, baru setelah bonding itu kuat, baru kita bisa memperlihatkan kepada anak kita. Dan anak ini, bagaimanapun sesayang-sayangnya Anda, biarkan anak ini pernah jatuh. Biarkan anak ini pernah gagal. Jangan orang tua mengambil alih. Biar dia terima resiko kegagalan. Supaya apa? Kuat. Jadi kan sebelum dia jatuh dari jauh, biarkan dia jatuh kecil-kecil dulu. Jatuh, bangkit. Jatuh sampai 3 kali. Betul. Kan dia jadi kuat. Kalau kita lindungi terus, tiba-tiba dia jatuh dari ketinggian. Akhirnya, betul. Akhirnya dia putus asa. Udah, nggak mau apa-apa lagi. Nah, banyak anak muda yang sekarang, misalnya, sorry to say, dia dari keluarga beradab, sekolah di Amerika, keren loh ya, Harvard University, edan ya.
Ngeri dengan Ya itu toh. Dengan jurusan yang Ngeri. apapun lah ya. Misalnya jurusan nuklir. Ya, ya, ya. Pulang ke Indonesia buka kafe. Iya. Iya ya. Kan Ngeri. kan apa namanya? Kan untuk apa pendidikan itu? Buka kafe, gagal kafe di sini tutup, buka rumah makan. Gagal rumah makan, buka. Mungkin karena memang dibentuk dari kecil kan dia lihat bapaknya jualan. Iya, betul. Kalau bapaknya membangun ketangguhan dengan cara yang jatuh bangun, pasti Benar. dia paham Benar. Tapi kenapa mereka hampir seperti itu? Ingin instan, instannya. ingin cepet. Ingin cepat dapat cuan, dapat Kayak- untung. Maka pada saat kafenya nggak ada untung, dia tutup, ganti ke Ganti bisnis lagi. yang lain. Dia pikir ini begitu mudahnya. Enggak. Saya selalu berpikir life is not easy. Life is difficult. Jadi kalau life is difficult, you must effortful. Begitu Romo. Yang saya ingin perlihatkan bagaimana generasi ini akan menjadi generasi yang tangguh kalau apa? Kalau mereka Perkawinannya. dibentuk dari perkawinan yang sehat dari orang tuanya, mereka melihat keteladanan, dan akhirnya mereka pun sungguh dibentuk oleh orang tuanya dengan tidak terlalu Tidak overprotective. anak emas ya. Ya, betul. Biarkan gagal, biarkan jatuh. Yesus juga kan anak yang paling disayangi Bapa ya. Betul. Satu dibilang engkaulah putra yang kukasih kepada mula hatiku berkenan. Terus setelah itu disalibkan. Benar. Gitu ya. Tidak diambil supaya tidak Ini bisa. nggak bobo, Nah, gitu kan. betul. Jadi kalau Yesus pun memberi teladan seperti itu, biarkan anak kita pun. Dan itu sudah dialami oleh Romo Eko Wahyu kan. Tidak akan pernah kita melihat dan menikmati Romo Eko Wahyu seperti sekarang kalau dulu tidak dibombardir oleh sang bapak ya. Ngopi Sehingga dulu. akhirnya, oke, ngopi dulu mama. Walaupun dibangun karakter oleh papa, kita ngopi mama dulu. Iya, Ngopi. untuk mengenang mama yang selalu buat kopi. Iya. Karena tadi diceritakan bapak lebih banyak, perlu juga ditampilkan sosok mama. Mama. Untuk membuat karakter yang dibangun Benar. bapak tambah nikmat dan memberi hikmat. Oke Romo, mungkin ini terakhir yang bisa Romo sampaikan. Pertama, apa sih pesan untuk keluarga di zaman milenial seperti sekarang, khususnya keluarga-keluarga Katolik dan juga semua keluarga di dunia ini. Dan yang kedua, ini gereja ini bagaimana dia mesti menempatkan diri dalam konteks katekese kontekstual sesuai dengan perubahan zaman untuk keluarga itu tetap didekatkan dengan Allah, didekatkan satu sama lain, didekatkan dengan gereja gitu. Yang pertama, saya berpesan kepada keluarga-keluarga, apapun keadaan Anda, seperti apapun, belajarlah untuk bertahan. Bertahan. Bertahannya. Tuh, bertahan. Saya masih ingat sekali waktu saya mau ditahbiskan. Provinsial kami berkata, kamu Romo. Romo itu jangan berpikir kamu itu seperti pohon beringin. Di mana semua burung membuat sarang di sana. Dan orang-orang berteduh. Bukan. Seorang pastor bukan beringin. Seorang pastor itu seperti pohon kelapa di tepi pantai. Yang dihajar oleh angin. Dihajar oleh ombak. Dia gugurkan batang-batangnya. Jatuh. Dia tidak indah. Tidak indah, tapi dia hidup. Itu yang tidak indah tapi hidup. Percuma tampak indah tapi kalau hidup segan mati tak mau. Betul. Benar. Jadi itu karena apa? Bertahan. Jadi dengan dalam kerapuhan, dalam kehancuran, dalam ketidaksempurnaan, kita harus belajar bertahan. Karena disitulah Tuhan membentuk kita. Lagunya siapa tuh? Rinto Harap. Apa itu? Ku coba bertahan mendampingi diri. Wah. Oke. The next one. Nah, lalu bagaimana gereja begitu peduli pada keluarga? Harus. Karena keluarga adalah gereja midi. Benar. Dan gereja bisa hancur kalau keluarga-keluarga hancur. Maka baik sekali bahwa di beberapa keuskupan punya tahun keluarga. Tahun-tahun keluarga. Itu benar, concern. Bahwa kita harus tetap menggiatkan menjaga supaya keluarga-keluarga kita kuat dalam iman.
Karena kalau dibiarkan, mereka pun akhirnya give up. Jadi banyak keluarga-keluarga yang dibiarkan, struggle sendirian, tidak didampingi, akhirnya give up. Yang kita harapkan forgiveness ya. Ya, Bukan dan give up. ya, forgiveness itu hanya terjadi kalau mereka didampingi. Maka pendampingan pastoral pada keluarga-keluarga itu penting. Saya pikir memang penting juga bahwa mulai menggiatkan kita punya psikolog-psikolog yang pandai, konselor-konselor yang pandai. Mereka tuh bisa, mereka tuh mampu. Dipakai ya, Nah, sebagai agen pastoral. benar, pakailah orang-orang yang pintar ini sebagai apa? Sebagai jembatan dari suami istri ini. Karena kalau suami istri ngomong pasti ujung-ujung marah, pasti ujung-ujung saling menyalahkan. Tapi kalau di jembatan, yang menjembatani mereka, siapapun dia, memang imam kan seringkali terbatas dalam karya pastoralnya. Ya kita punya awam-awam, psikolog-psikolog yang Pakai Katolik. ya. Artinya kenapa kok maaf ya, kenapa psikolog yang Katolik? Supaya ada spiritualitasnya. Ya. Supaya ada spiritualitas. spiritualitas. Ya betul. Jadi tidak hanya di segi psikolog kejiwaannya iya. saja gitu. Tetapi juga ada segi kealahan. Religiusitas ya. Betul. Benar sekali. Ada wahyu. Benar. Itu Romo. Oke, Romo. Jadi terima kasih banyak Romo. Itulah Sama-sama. beberapa pesan dari Romo Eko. Paling penting itu keluarga. Kalau keluarga rusak, gereja rusak. Betul. Keluarga aman, Gereja. aman. Dan kembali ke tema rekoleksi beberapa hari. Keluarga bahagia, gereja pasti bahagia ya. Right. Keluarga militan, gereja pun ikut militan. Amin. Oke, terima kasih banyak Romo. Bawa Sama-sama. selalu keluarga kami dalam doa Romo. Amin, di tempat sama-sama, Rembet. Romo. Dan Thank salam untuk rival Monsinyur Benyamin Ketua KBI Kuskup Bandung. Saya sampaikan Dan Romo Eman. lagi-lagi terima kasih banyak Sama-sama, Romo. Romo Eman. Sudah Thank you, sangat luar thank you. biasa memberikan banyak rahmat dan berkat. Dan teruslah bawa kami dalam doa. Sekian dan terima kasih. Amin. Dari Ngopi Mama, ngobrol pengetahuan Imam Maria Immaculata Mataram bersama Romo Eko Wahyu OSC. Sampai Sip. jumpa di edisi berikut. Ciao. Oke. Ngopi dulu. Ingat Mama. Thank you.